带我们去了宣武国，此人大有作用。 Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah mengetahui bahwa sekarang Xiao Yan pun telah memiliki anak ketiga yang bernama Yueli. Yang dimana anak ini benar-benar sangat kuat, baru saja dia berusia 12 tahun telah berada di Dodi Bintang 8 dan sekarang telah berada di umur 18 tahun, namun belum disebutkan peningkatan apa di usia 18 tahun ini, tapi yang pasti kemungkinan dia sekarang telah berada di Dosian juga. Namun untuk sekarang dia belum bisa bertemu Xiao Yan karena dia bersama Raja Tianjiang yang menuju alam yang tidak terbatas. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang telah mengetahui itu, dia pun merasa sedih dan juga bahagia, dan selanjutnya Xiao Yan pun akan menuju reruntuhan kuno tempat semua orang benua Dodi dibantai oleh para orang-orang alam Dewa Darah. Singkat cerita, Xiao Yan pun tiba di gerbang reruntuhan kuno dan dia pun bertemu dengan Kaisar Naga yang akan menuju reruntuhan kuno juga. Dan di sini Xiao Yan pun menjelaskan niat ke depannya bahwa dia ingin membalaskan dendam kepada orang-orang alam Dewa Darah yang telah melakukan hal keji kepada benua Dodi. Kaisar Naga pada saat ini juga tubuhnya bergetar, ia lanjut berkata, bisakah saudara Xiao Yan membawanya ketika ia membalaskan dendam ini? Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Kaisar Naga bahwa permasalahan ini harus didiskusikan dalam jangka panjang meskipun Xiao yang telah mencapai level Dosian pada saat ini. Tetapi jika dibandingkan dengan raksasa di alam Dewa Darah, Xiao Yan merasa kekuatan dosen benar-benar ada di mana-mana. Jika Xiao Yan mau membalas dendam, hal tersebut benar-benar membutuhkan jalan yang masih panjang. Selain itu, jalan ini sangat berbahaya dan ia khawatir jika Kaisar Naga tidak hati-hati ia benar-benar akan tersesat selamanya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Naga benar-benar dipenuhi dengan tekad di matanya, ia segera berkata bahwa ia tidak takut mati, ia baru saja dewasa ketika bencana kuno tersebut terjadi. Ia melihat monster-monster itu dengan mata sendiri dan mereka membunuh orang tua dari Kaisar Naga. Semua anggota keluarga benar-benar dibantai oleh orang-orang dari alam Dewa Darah. Beruntung Kaisar Naga bisa melarikan diri dan ia telah berkultivasi dengan seluruh kemampuannya setelah puluhan ribu berkultivasi, tetapi ia pada saat ini masih tidak mampu menembus dosen. Ia sudah merasakan putus asa, tetapi ia mendengar mengenai ramalan dari pendeta tertinggi. Sosok yang dimaksud oleh ramalan ini ternyata adalah saudara Xiao Yan. Berdasarkan hal tersebutlah pada akhirnya Kaisar Naga ingin mengikuti saudara Xiao Yan. Melihat tatapan tegas dari Kaisar Naga, Xiao Yan pada akhirnya seketika tergerak. Ia berpikir di timnya terkecuali kekuatan Xiao Yan sendiri yang telah mencapai dosen, semua orang hanyalah Dodi Bintang 8, sementara kekuatan dari Kaisar Naga telah mencapai tahap akhir Bintang 9 Dodi. Jika kekuatan ini bergabung dengan tim Xiao Yan, bukankah hal itu akan sangat membantu? Pada akhirnya Xiao Yan menatap Kaisar Naga dengan serius dan bertanya apakah Kaisar Naga benar-benar ingin bergabung dengan tim Xiao Yan. Kaisar Naga memiliki kekuatan Do di Bintang 9, dan jika ia dapat bergabung dengan tim Xiao Yan tentu saja itu akan dianggap sebagai kekuatan tempur yang baik. Dengan begitu tentu saja Xiao Yan juga berharap Kaisar Naga bisa bergabung, tetapi Kaisar Naga benar-benar memiliki tanggung jawab atas klan Naga, dan jika ia pergi apa yang akan dilakukan oleh klan Naga? Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Naga pun segera berkata jika saudara Xiao Yan mengizinkan ia bergabung, ia tentu saja akan mencari solusi untuk klan Naga mulai hari ini dan seterusnya ia akan turun tahta dan segera memilih Kaisar Naga yang baru. Terlebih lagi tidak ada lagi kekacauan di benua Dodi, dan dengan begitu ia tidak akan khawatir mengenai nasib klan Naga di masa depan. Pada akhirnya Xiao Yan pun mengangguk ketika mendengar penjelasan dari Kaisar Naga. Xiao Yan pun segera mengeluarkan telapak tangannya ke arah Kaisar Naga. Melihat hal ini Kaisar Naga pun sedikit tercengang dan ia segera mengerti. Pada akhirnya Kaisar Naga pun memegang tangan Xiao Yan dengan erat dan ia pada saat ini benar-benar gembira. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata, karena ini telah diputuskan, Xiao Yan akan menyambut Kaisar Naga untuk bergabung dengan tim Xiao Yan. Mulai saat ini mereka akan menjadi mitra dalam hidup dan mati bersama-sama. Kaisar Naga pun segera sangat gembira saat mendengar perkataan Xiao Yan ini. Sepertinya ia telah menunggu saat-saat seperti ini untuk waktu yang lama. Ia benar-benar ingin membalas dendam, tetapi dengan kemampuannya hal itu tidak akan mampu dilakukan dengan kemunculan Xiao Yan ini. Ia menyadari bahwa orang yang berada di dalam ramalan benar-benar telah muncul. Dengan begitu ia benar-benar melihat harapan dan sangat yakin bahwa pria di hadapannya ini benar-benar dapat melakukan apa yang ia tidak bisa lakukan. Pada akhirnya Kaisar Naga segera berteriak dengan gembira memanggil Xiao Yan. Tuan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit kaget. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata jika Kaisar Naga tidak keberatan maka Kaisar Naga bisa memanggil Xiao Yan. Bagaimanapun Kaisar Naga dianggap sebagai sesepuh dan senior bagi Xiao Yan. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini mengangguk setuju dan terlihat sangat bersemangat. Xiao Yan juga lanjut berkata kepada Kaisar Naga bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi ke reruntuhan. Di saat yang sama,
Xiao Yan pada akhirnya memperkenalkan dan menjelaskan mengenai Kaisar Naga yang bergabung ke tim Xiao Yan. Semua orang pada saat ini benar-benar sangat bersemangat mendengar berita baik tersebut. Semua orang pada akhirnya saling berkenalan satu sama lain. Setelah perkenalan singkat ini, Kaisar Naga pada saat ini segera menyadari status dari King Mu'er dan Zeni. Kaisar Naga pun melirik ke arah Xiao Yan. Dengan rasa iri di dalam hatinya, pada akhirnya ia menekan perasaan ini sebelum akhirnya kembali memalingkan pandangannya ke arah semua orang. Kaisar Naga pada saat ini segera berkata kepada semuanya agar mereka jangan memanggilnya dengan sebutan Kaisar Naga. Mulai sekarang karena mereka telah menjadi keluarga, maka mereka bisa memanggilnya dengan sebutan Long Sitian. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera melanjutkan kembali perbincangan di antara mereka. Pada saat ini Xiao Yan tertawa dan menatap ke arah Long Yi. Xiao Yan segera berkata bahwa Long Yi memiliki marga yang sama dengan Long Sitian. Dengan begitu maka Long Yi tidak akan menjadi satu-satunya orang yang bermarga Long di sini di masa depan. Sementara itu Long Sitian pada saat ini memandang ke arah Long Yi dengan rasa ingin tahu. Long Sitian pada akhirnya segera berkata bahwa Long Yi sangat istimewa. Ia memiliki aura klan naga, tetapi ia bukan berasal dari klan naga. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tertawa dan menjelaskan mengenai Long Yi. Long Yi berasal dari guntur dan terlahir dengan tubuh seperti naga, oleh karena itu ia dianggap setengah naga. Mendengar hal tersebut Long Sitian juga terkejut dan segera mengulurkan tangannya untuk memeriksa tubuh Long Yi. Tak lama setelah itu Long Sitian pun segera berseru bahwa ini benar-benar luar biasa. Ternyata ada hal-hal spiritual seperti ini dan mereka setelah tumbuh ke tingkat seperti itu, dan itu sungguh menakutkan di masa depan jika ia memiliki kesempatan. Maka ia akan membawa Long Yi ke klan naga. Klan naga memiliki genangan darah naga dan kolam darah naga ini telah disimpan selama puluhan juta tahun. Dengan masuk ke sana mungkin Long Yi akan dapat menemukan sepasang duri naga. Mungkin Long Yi akan bisa melepaskan diri dari tubuh roh dan memiliki tubuh klan naga. Hal itu benar-benar akan lebih baik untuk kultivasi Long Yi di masa depan. Long Yi pada saat ini hanya terdiam dan mengucapkan terima kasih kepada saudara Long Sitian. Long Sitian juga pada akhirnya tersenyum saat melihat penampilan polos dari Long Yi. Akhirnya Xiao Yan benar-benar telah memasuki reruntuhan. Xiao Yan segera berkata kepada Long Sitian jika begitu mereka akan memasuki reruntuhan. Kali ini apakah Long Sitian juga pada saat ini ingin masuk bersama dengan tim Xiao Yan? Pada saat ini menyadari bahwa Long Sitian masih seorang Kaisar Naga, oleh karena itu ia masih belum bebas. Long Sitian pada saat ini tentu saja harus mengatur beberapa hal yang berada di klan naga. Ia berkata agar Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini masuk terlebih dahulu. Ada area reruntuhan yang ditinggalkan oleh klan naga, dan dia ingin membawa klan ke sana. Mungkin ia bisa mendapatkan beberapa keberuntungan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Namun kamu boleh masuk terlebih dahulu. Namun, ia memiliki peta reruntuhan di sini yang seharusnya akan sangat berguna bagi mereka. Setelah selesai berbicara Long Sitian pun mengambil sebuah gulungan yang rusak yang ditandai satu demi satu. Ia segera menunjukkan rute dan lokasi penting dari reruntuhan. Tetapi karena benda ini benar-benar sudah bertahan cukup lama, beberapa tempat pada saat ini terlihat kabur juga. Pada saat ini segera memperhatikan lokasi peta yang berada di dalamnya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa meminta Long Sitian untuk berhati-hati jika ada sesuatu yang mendesak, maka Long Sitian bisa langsung menghubungi Xiao Yan. Setelah berbicara Xiao Yan pun segera memberikan sepotong giok kepada Long Sitian, yang selama Long Sitian menghancurkan sepotong batu giok ini Xiao Yan akan tahu posisinya. Pada akhirnya Long Sitian pun segera berterima kasih kepada Xiao Yan dan ia segera meninggalkan bahtera. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memegang peta yang diberikan oleh Long Sitian dan mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Xiao Yan pada saat ini segera memberi pengaturan kepada semua orang untuk bergegas mencari harta karun yang berguna bagi masing-masing. Xiao Yan pada saat ini merasa tidak terlalu khawatir karena kekuatan dari tim Xiao Yan pada saat ini sudah mumpuni. Terlebih lagi pada saat ini tidak akan ada bahaya yang terlalu mengancam bagi kelompoknya. Ia akan pergi sendirian. Mereka semua harus berhati-hati, tetapi seharusnya tidak akan terlalu banyak bahaya di reruntuhan ini. Jika mereka mengalami keadaan darurat maka mereka bisa memberitahunya dengan segera. Sementara itu mereka yang tidak memiliki kekuatan bintang 8 dodi pada saat ini harus tetap berlatih di dalam bahtera. Semua orang pun mengangguk mendengar pengaturan dari Xiao Yan. Menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya benar-benar sangatlah sunyi, Xiao Yan pun segera menyebarkan kekuatan spiritualnya. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Ia yang hanya bisa menatap ke sekeliling. Namun di waktu yang sama dia pun melihat bola kristal di alun-alun. Tiba-tiba Xiao Yan merasakan bahwa jiwanya pada saat ini tersedot. Ia pun segera menggelengkan kelapanya untuk menstabilkan pemikirannya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan sedikit berseru bahwa benda ini sungguh sangat aneh. Bisakah benda ini benar-benar melihat ke masa depan?
Xiao Yan pun mendekati mata langit berbintang yang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ribuan bintang. Ketika ia mendekat pada saat ini, Xiao Yan hanya merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat. Ia benar-benar terkejut dan segera bangkit untuk melawan daya tarik yang melonjak ini, tetapi tidak peduli Xiao Yan melawan pada saat ini. Pada saat yang sama, kenangan-kenangan di masa lalu Xiao Yan pun muncul. Doyan pun di sini mulai bersedih dan juga kenangan-kenangan bahagia muncul. Tanpa terasa dia sekarang telah lama di benua Dodi dan dia pun teringat keluarga-keluarganya yang berada di benua Doki. Setelah sekian lama berjuang dia sekarang telah menjadi orang terkuat di benua Dodi. Setelah beberapa saat dunia di hadapan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menjadi cerah. Apa yang berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini adalah kerumunan. Apakah ini adalah kota suci? Pada saat yang bersamaan sebuah suara segera terdengar di telinga Xiao Yan mengikuti arah suara yang memanggilnya dengan sebutan dermawan. Xiao Yan pun seketika menoleh dan menatap ke arah sosok yang pada saat ini adalah kura-kura dalam bentuk manusia. Xiao yang seketika menyadari sepertinya ini adalah sosok pendeta tertinggi yang Xiao Yan temui di klan Warcraft. Xiao Yan pada akhirnya bertanya dengan heran, apakah ini adalah pendeta tertinggi? Ia pada saat ini masih jauh dari level seorang pendeta tertinggi, tetapi pada saat ini ada hal yang mendesak yang ia ingin minta tolong kepada dermawan. Orang-orang dari alam Dewa Darah akan segera datang untuk membunuh dan ia berharap dermawan dapat menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan benua Dodi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar kembali tercengang meskipun orang di hadapannya ini sosok pendeta tertinggi yang berada di klan Warcraft. Terlebih lagi apa yang dikatakannya sebelumnya benar-benar persis sama dengan apa yang pernah Xiao Yan dengar. Namun pada saat ini Xiao yang benar-benar kebingungan karena ia benar-benar tidak tahu apa yang pada saat ini sedang terjadi. Xiao Yan segera bertanya bagaimana cara Xiao Yan bisa menyelamatkan mereka. Menanggapi hal tersebut pendeta tertinggi pun segera berkata agar dermawan pada saat ini mengikutinya. Ia hanya perlu mengaktifkan formasi dan kemudian ia akan dapat melindungi beberapa orang. Xiao Yan pun mengangguk hingga pada akhirnya pendeta tertinggi segera mengajak Xiao Yan pergi. Pada akhirnya Xiao Yan segera sampai di sebuah gua yang sangat besar dan pada saat ini sedikit terkejut menyadari bahwa ini adalah gua dari keluarga Warcraft. Tetapi pada saat ini Xiao yang tidak banyak bicara dan hanya terus mengikuti pendeta tertinggi. Pada akhirnya setelah jauh memasuki gua, apa yang dilihat oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Gua pada saat ini benar-benar terlihat terang dengan dinding gua di sekitar yang memancarkan cahaya yang kuat. Selain itu Xiao Yan juga dapat merasakan aura dari dosain bintang 1 yang banyak. Jumlah dari mereka benar-benar tak terhitung dan kekuatan mereka benar-benar sangat kuat. Pada saat yang bersamaan pada saat ini juga melihat banyak sosok yang pada saat ini berkumpul. Banyak orang di kerumunan juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan. Yang ternyata di benua klan Warcraft juga banyak orang-orang dosen yang sedang bersembunyi untuk berperang dengan alam Dewa Darah. Mereka bertanya-tanya apakah ini adalah seorang dermawan yang dikatakan oleh pendeta tertinggi. Bisakah orang dengan kekuatan seperti itu menyelamatkan benua Dodi? Setelah mendengar perbincangan semua orang sementara itu pada saat ini pendeta tertinggi menatap ke arah Xiao Yan. Ia berkata bahwa lawan mereka pada saat ini adalah alam Dewa Darah. Malapetaka akan datang dan benua Dodi hari ini tidak bisa menjadi lawan dari alam Dewa Darah. Oleh karena itu mereka harus mengorbankan keuntungan kecil ini untuk melindungi situasi keseluruhan. Jika mereka tidak melakukan hal ini mereka akan benar-benar jatuh dalam malapetaka. Dermawan adalah kuncinya dan jika dermawan berhasil maka situasi keseluruhan akan dimenangkan. Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung melihat kebingungan Xiao Yan ini. Pendeta tertinggi pun segera berkata bahwa dermawan adalah penguasa dunia ini. Dermawan memiliki 3 keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Jika dermawan berhasil maka situasi dari keseluruhan ini benar-benar akan berhasil mengalahkan mereka. Hal ini terkait dengan nasib apakah benua Dodi dapat bangkit kembali di masa depan atau tidak. Oleh karena itu pendeta tertinggi berharap dermawan akan berpikir 2 kali menanggapi hal tersebut. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini sudah jatuh ke dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini bisa mundur? Selain itu benua Dodi sekarang memang tidak ada sangkut pautnya dengan Xiao Yan, tetapi benua Dodi di masa depan adalah rumah bagi Xiao Yan. Dengan begitu ada baiknya bagi Xiao Yan pada saat ini membantu pendeta tertinggi. Mendengar Xiao Yan yang pada saat ini setuju, pendeta tertinggi pun segera mengucapkan terima kasih. Ia lanjut menjelaskan bahwa pada saat ini mereka masih membutuhkan bantuan dermawan untuk mengaktifkan formasi. Semua orang yang berada di sini adalah eksistensi teratas. Saat kritis mereka akan menjadi kekuatan yang dapat membuat benua Dodi bangkit kembali. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun melihat puluhan ribu orang yang pada saat ini berada di dalam gua. Akhirnya Xiao Yan menyadari bahwa pendeta tertinggi ingin orang-orang kuat ini bersembunyi di sini untuk menghindari bencana dunia. Pendeta tertinggi benar-benar tidak ingin orang-orang ini dibantai oleh alam Dewa Darah. Dengan begitu mereka akan bisa menjaga kekuatan masing-masing dan menunggu hari kebangkitan.
Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Belasan api surgawi mengelilingi Xiao Yan seperti putaran matahari, semuanya memancarkan rasa panas yang sangat menakutkan dan membuat semua orang merinding. Pada akhirnya segera dipenuhi dengan diskusi. Mereka benar-benar terkejut karena Xiao Yan benar-benar memiliki begitu banyak 3 keajaiban sekaligus. Banyak orang yang pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mereka juga pada saat ini tentu saja mengenali peringkat dari masing-masing 3 keajaiban. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin semua orang tidak tercengang. Sementara itu pendeta tertinggi pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa dermawan sebenarnya tidak perlu seperti ini. Waktu akan membuktikan kepada mereka siapakah sebenarnya dermawan ini. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sinis dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa ia benar-benar tidak senang ketika ada seseorang yang menatapnya dengan tatapan penuh penghinaan. Mulai sekarang semua orang harus bisa menahan niat membunuh dan rasa penghinaan masing-masing. Ada sosok yang agak tua yang sedang duduk bersila, matanya yang telah lama tertutup pada saat ini perlahan-lahan mulai terbuka. Ia pun memandangi Xiao Yan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali menarik pandangannya. Setelah itu sosoknya berbicara dengan lembut bahwa bocah ini berani mengejutkan orang-orang dengan kekuatan dosian bintang 1. Ia memiliki sedikit aura raja dan ia berharap pendeta tertinggi tidak salah. Setelah selesai berbicara sosok itu pun pada akhirnya kembali terdiam seperti semula. Sementara itu pendeta tertinggi pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada mereka akan berada di bawah komandonya Xiao Yan di masa depan. Mereka semua akan memiliki tujuan yang sama, yaitu balas dendam. Mendengar hal tersebut pada akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa menundukkan kelapa mereka. Sementara itu pendeta tertinggi kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan lanjut berbicara. Ia berkata selanjutnya penguasa dunia akan membantu mereka mengaktifkan formasi. Semua orang akan tertidur untuk waktu yang tidak diketahui dan menunggu. Mereka akan menunggu waktu yang tepat dan hingga pada saatnya itu tiba mereka akan menjadi pasukan terkuat di benua Dodi. Pendeta tertinggi pun segera berkata bahwa pilar batu ini adalah mata dari formasi dermawan, harus menyuntikkan kekuatan ke dalamnya hingga pada akhirnya formasi akan dapat diaktifkan. Singkat cerita, setelah Xiao Yan mengaktifkan formasi, puluhan ribu orang dosian itu tertidur untuk menunggu waktu pertempuran besar tiba. Dan setelah itu Xiao Yan pun kembali ke tempat awal dan Xiao Yan pun berpikir dia juga harus bersiap-siap. Namun di saat bersamaan Xiao Yan pun sangat terkejut ketika dia melihat di depannya ada roh hantu peringkat pertama dan beberapa apai surgawi. Xiao Yan dia pun sangat senang dengan pendeta tertinggi. Bagaimanapun Xiao Yan sekarang harus terus menjadi lebih kuat untuk melawan alam dewa darah. Namun di saat bersamaan Xiao Yan pun merasakan panggilan bantuan dari teman-temannya di reruntuhan kuno ini. Xiao Yan pun bertanya-tanya dengan khawatir apa yang terjadi kepada teman-temannya. Xiao Yan harus bergegas pada saat ini merasakan bahwa setiap orang telah menghancurkan batu giok. Dengan begitu pasti ada sesuatu permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh mereka. Xiao Yan pun segera melesat dengan kecepatan tercepatnya menuju ke arah jimat batu giok dihancurkan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera mencapai posisi di mana jimat batu giok itu dihancurkan. Xiao Yan pada akhirnya terus berjalan memasuki reruntuhan sambil memancarkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan pada akhirnya sampai di depan sebuah aula. Xiao Yan bergumam bahwa ia berharap tidak ada yang terjadi pada timnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini juga tidak menemukan aura kehidupan. Sepertinya tim Xiao Yan pada saat ini memasuki aula yang berada di hadapannya. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pun berangsur-angsur turun dan memasuki aula utama. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pun melihat ke bawah dan Xiao Yan melihat jejak baru di sekitar. Jejak ini membuat Xiao Yan semakin yakin bahwa setiap orang pasti pada saat ini memasuki aula. Xiao Yan pun mengerutkan kening. Xiao Yan bergumam bahwa aura ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Pada saat ini Xiao Yan melihat 6 sosok melayang di udara. Tim Xiao Yan pada saat ini benar-benar tergantung dan mereka sepertinya telah kehilangan kesadaran. Xiao Yan pun segera bergegas ke hadapan semua orang, tetapi pada saat ini tatapan Xiao Yan tertarik dengan sosok di hadapan mereka. Pada saat ini ada singgasana dan di singgasana tersebut ada sesosok tubuh memakai mahkota. Sosok tersebut memegang pedang besar di satu tangan dan memancarkan semacam keagungan dan mendominasi. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara berat di singgasana perlahan-lahan berbicara ketika bertanya kepada Xiao Yan apakah ia adalah pemimpin orang-orang ini. Xiao Yan yang pada saat ini bertemu dengan sesosok makhluk. Makhluk yang terlihat seperti kerangka ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah ia adalah pemimpin dari orang-orang ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab dan balik bertanya siapakah sosok makhluk tersebut. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiao Yan merasakan perasaan yang tidak nyaman pada sosok ini. Xiao Yan masih tidak dapat menentukan apakah orang ini memiliki niat baik atau jahat.
Di sisi lain sosok yang seperti kerangka ini segera berkata bahwa ia hanyalah orang mati. Tempat ini benar-benar telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun dan baru kali ini dikunjungi oleh orang-orang hidup. Ia pada saat ini ingin tahu apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Setelah selesai berbicara pada saat ini tekanan tak terlihat dari tahta segera memancar keluar wajah Xiao Yan tenggelam dan Xiao Yan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan keadaan timnya. Aura kehidupan di antara mereka pada saat ini masih stabil dan hal tersebut menandakan bahwa tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Xiao Yan segera membalikkan telapak tangannya dan pada saat ini nyala api seketika berkobar. Pedang kuno api surgawi dipegang di tangan Xiao Yan. Ia pada saat ini masih belum bisa menentukan kekuatan dari makhluk ini, tetapi yang pasti sosok ini berasal dari zaman kuno dan kekuatan dari orang ini sangat kuat. Sepertinya senior tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Ia pada saat ini tidak bermaksud untuk menyinggung, tetapi jika senior bersikeras melakukan hal ini, maka ia benar-benar akan bertindak. Jika senior ingin menahan mereka di sini hari ini, maka ia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Tetapi Xiao Yan bisa merasakan sepertinya senior pada saat ini tidak akan mengakhiri hidup mereka, meskipun ia pada saat ini belum mengetahui kekuatan dari sosok makhluk tersebut, tetapi melihat dari tanggapan makhluk tersebut yang pada saat ini acuh. Ia menyadari ia tidak memiliki niat buruk. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pada saat ini tersenyum dan kembali bertanya kepada Xiao Yan. Ia bertanya pada saat ini apa dia adalah master dari benua Dodi saat ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih belum ingin menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius dan ia pada saat ini kembali bertanya. Apakah sosok tersebut sosoknya pada saat ini sudah mati, tetapi ia masih memiliki tubuh fisik? Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut melihat penampilan dari sosok tersebut. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat situasi yang seperti ini. Setelah orang biasa mati seperti Kaisar Xiao Yan, mereka selalu muncul dalam wujud sisa-sisa jiwa dan tubuh mereka benar-benar telah kehilangan fungsinya. Tetapi pada saat ini sosok di hadapan Xiao Yan benar-benar memancarkan sisa jiwa. Begitupun dengan kerangka di sisi lain. Pada saat ini suara retakan seketika terdengar ketika kerangka tersebut mulai bergerak. Ia berkata agar ia pada saat ini jangan khawatir karena ia tidak akan berkelahi dengan Xiao Yan. Ia pada saat ini hanya ingin mengetahui apakah Xiao Yan master dari benua Dodi. Saat ini setelah mengucapkan hal tersebut sosok itu pun pada akhirnya segera melangkah maju ke arah Ziying. Xiao Yan pada saat ini mengangkat pedang kuno api surgawinya. Sosok tersebut pada saat ini segera berkata bahwa ia hanya ingin melihat pakaian dalam dari dua wanita cantik ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera menunjuk kerangka tersebut dengan marah. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini mulai bertindak, sosok tersebut pun kembali berbicara agar ia jangan khawatir. Ia akan memberikan mereka keberuntungan besar dan tidak hanya tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka, tetapi kekuatan mereka juga seharusnya akan meningkat pesat. Dengan begitu bukankah tidak terlalu berlebihan jika ia hanya ingin melihat pakaian dalam mereka? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini memandangi kerangka tersebut dengan jijik. Xiao Yan tidak menyangka bahwa ada orang seperti ini sebelum malapetaka kuno di benua Dodi. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini juga merasakan bahwa kekuatan spiritual dari sosok ini sungguh menakutkan. Kekuatan spiritualnya berada di atas Xiao Yan dan Xiao Yan baru kali ini bertemu dengan kekuatan spiritual yang seperti itu. Xiao Yan menyangka sepertinya kekuatan spiritual dari sosok ini sudah berada di peringkat suci. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok tersebut pun kembali bertanya kepada Xiao Yan. Ia bertanya bisakah ia memberitahu sekarang apakah ia adalah penguasa benua Dodi. Xiao Yan juga pada saat ini bersikeras menanyakan siapakah sosok tersebut. Pada akhirnya sosok tersebut pun mengalah dan ia segera berkata izinkan ia memperkenalkan dirinya. Ia bernama Xiao Zei dan ia adalah anak laki-laki paling tampan di kota suci. Pada saat itu ada banyak gadis yang mengejarnya dan itu benar-benar sebuah anugerah baginya. Bahkan ia benar-benar tidak tahu sudah berapa banyak gadis yang telah ia kencani. Gadis-gadis itu benar-benar memberikan harta yang bagus termasuk dengan aula ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tanah seketika bergetar, banyak emas yang tak terhitung jumlahnya, begitu juga dengan berlian yang pada saat ini terungkap di hadapan Xiao Yan. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa harta karun ini semua diberikan kepadanya oleh kekasih-kekasihnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tanah kembali bergetar dan banyak harta karun yang segera muncul. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut melihat harta karun yang bermunculan. Di antara barang-barang ini ada senjata armor, keterampilan bertarung, dan lain-lainnya yang membuat Xiao Yan pada saat ini tertarik. Tentu saja bahan obat yang benar-benar telah mengagetkan Xiao Yan. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa bahan-bahan obat ini masih memiliki kualitas yang bagus. Tetapi meskipun Xiao Yan tertarik pada saat ini, Xiao Yan masih menahan diri untuk hadiah tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok tersebut kembali bertanya kepada Xiao Yan apakah ia adalah penguasa benua Dodi.
Bisakah pada saat ini Xiao Yan memberitahunya ia akan memberikan harta karun ini kepada Xiao Yan? Jika Xiao Yan pada saat ini memberitahunya mendengar ketulusan yang terkandung dalam perkataan tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata sepertinya sosok ini benar-benar tulus. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan akan memberitahunya bahwa ia adalah penguasa Banua Dodi. Meskipun Xiao Yan belum sepenuhnya menguasai ruang ini, tetapi Xiao Yan pada saat ini memiliki kekuatan mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Kerangka itu pun seketika melompat kegirangan tanpa sadar. Ia pada saat ini segera berseru, apakah sosok Xiao Yan benar-benar penguasa benua Dodi? Ia telah menunggu selama puluhan ribu tahun dan kutukan wanita tua itu akhirnya berakhir. Kerangka itu pun segera memohon kepada Xiao Yan untuk membatalkan kutukan yang pada saat ini menimpanya. Ia pada saat ini benar-benar sangat menginginkan sebuah kebebasan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung dan bertanya kutukan apa sosok tersebut. Pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Ia berkata bahwa ia memiliki pacar yang sangat banyak dan ada seorang wanita yang mungkin sakit hati kepadanya. Wanita tua itu benar-benar mengutuknya untuk menjadi abadi dan ia hanya berpikir itu hanyalah lelucon. Keabadian adalah hal yang baik, tetapi ia benar-benar tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh sosok tersebut. Ia benar-benar telah hidup sendirian selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan begitu maka sosok tersebut bisa dikatakan seperti seorang yang telah mati. Bahkan apa yang dialami oleh sosok tersebut sepertinya lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kematian. Ketika semua kerabat dan teman-temannya mati, ia adalah satu-satunya yang masih hidup. Kesepian jangka panjang semacam ini benar-benar akan membuat mental seseorang runtuh. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pun segera merasakan simpati di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan kutukan. Xiao Yan juga belum pernah mendengar kutukan seperti itu dan bagaimana cara menghilangkannya. Menanggapi hal tersebut, kerangka itu pun seketika berkata bahwa sosok Xiao Yan adalah penguasa dunia, pasti ada cara untuk mengangkatnya dan jika ia tidak bisa mengangkatnya maka tidak ada yang bisa mengangkat kutukan ini. Selama penguasa Dodi bisa membantunya untuk mengangkat kutukan ini, semua yang berada di dalam sini menjadi miliknya satu-satunya. Harapannya pada saat ini adalah mengharapkan kematian. Menanggapi hal tersebut, pada saat ini Xiao Yan kembali bertanya apakah sosok tersebut benar-benar berencana untuk mati. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut karena ini adalah pertama kalinya Xiao Yan berhadapan dengan orang yang memohon kematian. Di sisi lain, sosok tersebut pada saat ini berkata bahwa dunia ini tidak memiliki apapun untuk ia jalani. Meskipun ia telah memperoleh kehidupan yang kekal, tetapi ia tidak dapat meninggalkan aula ini. Jika ia benar-benar tinggal di sini sepanjang waktu, hal itu sama saja dengan ia menunggu kematian tak berujung. Wanita tua itu benar-benar mengutuknya untuk tidak bisa mati dan tidak bisa meninggalkan aula tersebut. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah jika kutukan ini diangkat sosok tersebut akan bisa pergi keluar dari aula ini. Sosok tersebut pun mengangguk dan pada saat ini ia masih bersikeras untuk meminta kematian kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memiliki pemikiran lain. Jika sosok ini bisa keluar, bukankah ia akan menjadi senjata yang baik untuk tim Xiao Yan? Sosok tersebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Hal itu benar-benar akan sangat berguna dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk merekrutnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera kembali bertanya apakah ia benar-benar menginginkan kematian. Sosok tersebut pada saat ini hanya mengangguk. Sementara Xiao Yan sedikit merenung, pada akhirnya segera bertanya apakah tidak ada motivasi lain yang bisa membuat sosok tersebut memutuskan untuk keluar dari aula. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, sosok tersebut pun seketika merenung dan sedikit berpikir. Xiao Yan pun terus mencuci pemikiran dari sosok tersebut. Xiao Yan berkata apakah pada saat ini tidak ada tujuan dari cinta ataupun benci sosok tersebut. Pada akhirnya segera terdiam mendengar perkataan Xiao Yan ini. Ia pada akhirnya segera berkata jika itu mengenai cinta, ia benar-benar tidak memiliki sesuatu, tetapi jika hal tersebut mengenai kebencian, ia pada saat ini teringat sesuatu. Ia benar-benar sudah lama melupakan permasalahan ini karena ia benar-benar frustasi. Tetapi jika ia benar-benar bisa keluar dari tempat ini, maka ia akan segera menghilangkan kebenciannya. Ia ingat alam Dewa Darah yang menyebabkan jatuhnya benua Dodi dan membunuh banyak pacar-pacarnya. Oleh karena itu ada keinginan untuk meratakan alam Dewa Darah. Jika ia pada saat ini bisa keluar. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini segera bertanya apakah ia ingin membalaskan dendam. Ditanya oleh Xiao Yan seperti itu, Yao Zhenghui pun pada saat ini hanya bisa terdiam canggung. Keinginannya untuk mati pada saat ini benar-benar goyah dan ia benar-benar memiliki kebencian di dalam hatinya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa membatalkan kutukan ini. Dengan begitu maka Xiao Yan akan segera membawanya keluar dari tempat ini. Mereka akan membalaskan dendam. Karena Xiao Yan juga pada saat ini ingin membalaskan dendam ke alam Dewa Darah. Setelah selesai berbicara Xiao
Yan pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Bersamaan dengan kekuatan ruang Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan yang sedikit lemah tampaknya ini adalah kekuatan dari kutukan dan sepertinya kutukan ini benar-benar telah terkikis oleh waktu pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera berkata, apakah ia sudah bisa pergi dari tempat ini? Xiaoyan pun hanya mengangguk ringan sebelum akhirnya menoleh ke arah timnya menyadari hal tersebut. Yao Zhenghui pun segera berkata agar Xiaoyan jangan khawatir, orang-orang ini pada saat ini telah dikirim ke dunia ilusi mereka pada saat ini memasuki jalan kebingungan dan mereka akan baik-baik saja jika semuanya berjalan dengan baik, dan jika mereka bisa keluar mereka akan mendapatkan banyak keuntungan, tetapi jika mereka tidak bisa keluar maka jiwa mereka akan terjebak di tempat tersebut selamanya. Semua ini bukanlah permasalahan, ia sering menggunakannya ketika ia benar-benar bete selama periode waktu ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera bertanya jika ia melewati jalan tersebut apa yang ia dapatkan. Jika mereka melewatinya maka kekuatan spiritualnya akan meningkat pesat. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di tingkat suci adalah bukti terbaik. Selain itu, mereka juga mungkin akan mendapatkan keberuntungan yang kedua. Ilusi ini diciptakan bersama yang juga mencakup warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat, tetapi ia tidak memiliki tubuh fisik, oleh karena itu warisan ini tidak ia dapatkan. Oleh karena itu pada saat ini ada kemungkinan tim Xiaoyan akan mendapatkan kesempatan tersebut. Tidak ada gunanya bagi Xiaoyan untuk mengkhawatirkan hal ini sekarang. Dan ia hanya harus menunggu mereka keluar. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menelan nafas. Pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah penguasa dunia juga pada saat ini ingin masuk. Xiaoyan pada saat ini sedikit tertarik karena Xiaoyan benar-benar ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum memiliki kepercayaan penuh kepada orang itu. Ia benar-benar takut jika Xiaoyan memasuki tempat tersebut dengan kekuatan spiritual orang itu yang berada di tingkat suci, ia benar-benar akan bisa menghabisi semua orang dengan satu kali gerakan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berjalan-jalan dan melihat harta yang bergeletakan di sekeliling, melihat senjata armor dan keterampilan bertarung yang pada saat ini berada di sekitarnya. Senjata-senjata ini benar-benar memiliki spiritualitas, begitu juga dengan armor-armor yang ada. Semua keterampilan bertarung yang dilihat oleh Xiaoyan juga pada saat ini merupakan keterampilan bertarung peringkat suci. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertarik, tetapi Xiaoyan tidak menemukan apapun yang berguna baginya. Tetapi meskipun begitu hal ini akan berguna bagi tim Xiaoyan di masa depan. Dengan hal tersebut maka keterampilan bertarung dari tim Xiaoyan benar-benar akan kembali ditingkatkan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini melihat ke sekeliling, yang pada akhirnya semua orang pun akhirnya terbangun. Kemudian ketika semua orang terbangun, mereka pun melihat tengkorak yang berada di depannya. Mereka pun segera mencoba untuk menyerang tengkorak tersebut. Namun orang itu pun mengatakan kalian tidak bisa membedakan mana orang baik atau mana orang jahat. Apakah kalian tidak merasakan kekuatan kalian sekarang? Sekarang semua tim Xiaoyan pun merasakan benar kekuatan mereka telah meningkat. Kemungkinan ini semua akibat perjalanan mereka di dalam dunia ilusi tersebut. Dan di sini semua orang pun ketika menoleh mereka pun melihat banyak harta karun di tempat ini. Mereka pun tidak menyangka ada harta karun sebanyak ini di tempat ini. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Dia pun merasa bahagia karena teman-temannya baik-baik saja dan bahkan kekuatannya telah meningkat. Setelah melihat ini semua Xiaoyan pun memutuskan untuk mencoba untuk membantu. Dia pun langsung berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah mengangkat kutukan ini. Yang pada akhirnya dia pun memberikan semua harta yang berada di tempat ini. Dan Xiaoyan pun mulai mengajak Xiao Zhenghui untuk membalaskan dendam ke alam pada alam Dewa Darah yang telah membunuh pacar-pacarnya. Mendengar ajakan tersebut tentu saja Xiao Zhenghui pun dia ingin membalas apa yang telah dilakukan alam Dewa Darah yang telah membantai semua pacar-pacarnya. Akhirnya dia pun setuju bergabung dengan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pun benar-benar sangat senang karena sekarang dia memiliki seseorang yang sangat kuat kembali untuk melawan alam Dewa Darah. Kelompok Xiaoyan yang pada saat ini meninggalkan aula. Pada saat ini hanya Xiao Zhenghui yang berdiri menatap ke arah aula karena ia benar-benar tidak menyangka akhirnya ia meninggalkan aula tersebut. Xiaoyan pada saat ini melihat Xiao Zhenghui di kejauhan dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan suasana hati dan perasaan Xiao Zhenghui. Pada akhirnya Xiaoyan memandang ke arah tim Xiaoyan dan berkata mulai sekarang rumah mereka akan menjadi rumah Xiao Zhenghui. Pada akhirnya Xiaoyan segera menoleh ke arah semua orang dan segera memperkenalkan sosok Xiao Zhenghui. Dan dia mulai sekarang akan menjadi bagian dari tim Xiaoyan dan mereka semua akan bisa bekerja sama. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya segera menyapa dan berbincang-bincang bersama dengan semua orang. Tim Xiaoyan pada saat ini benar-benar berkembang. Pertama Kaisar Naga bergabung dan sekarang ada Xiao Zhenghui yang ikut bergabung. Xiaoyan pada saat ini tidak membatasi jumlah orang yang ingin masuk ke timnya. Karena
Mereka akan menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, tim Xiaoyan perlu benar-benar menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun menghela nafas lega dan pada saat ini semua orang berbincang-bincang di antara reruntuhan ini. Di saat bersamaan Xiaoyan pun sedikit berjalan-jalan di atas bahtera. Pada saat ini di dalam bahtera kepompong biru dari Guhin terus-menerus bersinar dengan cahaya biru. Pada saat ini Xiaoyan dapat samar-samar melihat sesosok tubuh meringkuk di dalam tubuh ini tumbuh dengan perlahan dan Xiaoyan merasakan sedikit lega di dalam hatinya. Pada saat ini benar-benar tidak ada permasalahan dan mereka hanya tinggal menunggu kebangkitan Guhin. Merasa semuanya pada saat ini sudah berjalan dengan lancar, Xiaoyan memutuskan untuk segera berlatih. Tetapi sebelum itu Xiaoyan pada saat ini memanggil Zeni dan berkata kepada Zeni bahwa ia mungkin harus latihan untuk sementara waktu. Mungkin Xiaoyan akan membutuhkan banyak waktu dan jika sesuatu yang mendesak terjadi tolong datang dan beritahunya. Zeni pun mengangguk dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Kekuatan Zeni pada saat ini telah ditingkatkan hingga ke puncak bintang ke-6. Setelah untuk sementara Zeni dapat mencoba untuk menerobos ke tahap 7 di bintang 7. Zeni pada saat ini benar-benar bersyukur karena atas bantuan dari suaminya ia benar-benar bisa meningkatkan kekuatan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersipu melihat Zeni yang menganggukkan kelapanya dengan ringan. Lekuk tubuh Zeni benar-benar terlihat dan membuat Xiaoyan pada saat ini terdiam. Sosoknya yang bergelombang membuat Xiaoyan juga pada saat ini mengobarkan api jahatnya. Pada akhirnya Xiaoyan tidak tahan dan Xiaoyan segera menyeret Zeni langsung ke kamar di atas bahtera. Setelah waktu yang tidak diketahui Zeni pun keluar dari pavilion dan wajahnya pada saat ini memerah. Setelah melihat hal ini semua orang yang berada di kapal pada saat ini benar-benar hanya bisa menahan senyum mereka. Setelah itu Xiaoyan pun segera memasuki ruang pelatihan sendirian. Kali ini Xiaoyan tidak hanya harus menyerap roh langit berbintang peringkat 1. Xiaoyan juga berencana untuk menggunakan keterampilan bertarungnya di lantai 4 menara. Xiaoyan mulai proses penyerapan. Xiaoyan menyerap roh hantu langit berbintang dan juga api surgawi. Xiaoyan dia terus memfokuskan penyerapan di pengasingan. Kemudian cerita pun berpindah kepada kelompok Xiaoyan dan juga Dio Zhenghui yang dimana mereka pun pergi ke dalam reruntuhan harimau surgawi. Harimau surgawi adalah ras monster yang kuat. Dulu mereka terkenal di kota suci tetapi mereka semua telah dibantai oleh alam dewa dara selama bencana kuno. Tim Xiaoyan dan Xiao Zhenghui mereka masuk dan tiba-tiba ada sosok yang bergegas sambil meraung keluar dari klan harimau surgawi. Dalam sekejap sosok itu berubah menjadi harimau surgawi dan meraung keras ke arah kerumunan. Sosok itu juga berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar berani meskipun klan mereka pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Mereka jangan berpikir untuk membobol klan ini. Melihat hal tersebut pada saat ini wajah Xiaoyan menunjukkan sebuah keterkejutan. Sial, ia benar-benar tidak menyangka bahwa masih ada leluhurnya yang pada saat ini masih hidup. Pada akhirnya Xiao Zhan pun segera maju dan berkata bahwa ia adalah keturunan dari klan harimau suro. Ia memberi hormat kepada leluhur. Xiao Zhan pada saat ini tidak berniat untuk menyinggung leluhur. Xiao Zhan pada saat ini menatap ke arah harimau tersebut. Aura juga terpancar keluar dan di belakangnya juga muncul bayangan yang mirip dengan harimau surgawi. Melihat penampilan dari Xiaoyan ini, sosok tersebut pada saat ini tampak terkejut tetapi ekspresinya juga bercampur dengan kegembiraan ketika melihat aura dari Xiaoyan. Sosok harimau itu pun seketika berubah menjadi after image dan sosoknya segera melangkah mendekati. Perlahan-lahan sesosok tua muncul. Apakah dan sosok ini adalah kehendak Tuhan? Tuhan benar-benar memiliki mata untuk menjaga darah dari klan harimau surgawi miliknya. Mendengar hal tersebut pada saat ini menyadari tampaknya lelaki tua itu tidak pernah menyangka klannya sendiri masih memiliki darah di dunia ini. Mata Xiaoyan pun sangat bahagia ketika ia menyapa leluhurnya. Lelaki tua itu pun jelas tertegun ketika ia mendengar Xiao Zhan yang memanggilnya dengan sebutan leluhur. Pada akhirnya ia segera pulih dan mulai tertawa terbahak-bahak. Ia pun segera mengajak Xiaoyan untuk mengikutinya masuk ke klan. Sosok tua tersebut pada saat ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kepada saat ini ia merasa bahwa ia benar-benar akan memiliki pewaris garis keturunan belum terputus dan ia benar-benar bisa mati tanpa penyesalan. Kemudian cerita pun tiba di sebuah kapal kuno yang dimana dua orang dari alam dewa darah yang sudah kita ketahui mereka sedang menuju ke benua Dodi untuk menyerap kekuatan darah mereka agar mereka menjadi lebih kuat untuk mengikuti kompetisi 1000 alam. Mereka pun bertekad untuk menyerap semua kehidupan yang berada di benua Dodi. Kita sebentar lagi sampai di benua Dodi, kita akan lenyapkan semua kehidupan yang berada di tempat itu. Di sisi lain Xiaoyan masih menyerap roh hantu dan beberapa api surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan tahu sekarang musuhnya adalah para dewa, tentu saja kekuatannya harus terus meningkat. Dia harus menyelamatkan semua keluarganya.